إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada hari ini kita akan berpindah ke bab baru. Kalau sebelum-sebelumnya kita membahas tentang bab berbakti kepada kedua orang tua, maka hari ini kita akan membahas bab berbakti kepada ibu. Kenapa dikhususkan ibu? Karena Islam memberikan perhatian khusus kepada ibu. Mari kita dengarkan hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Hadis yang ketiga. An Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi. Dari Bahz bin Hakim, beliau meriwayatkan dari ayahnya, ayahnya dari kakeknya. Qultu ya Rasulullah, beliau berkata, wahai Rasul, man abarru, siapa yang harus aku baiki? Kepada siapa aku harus berbakti? Nabi SAW menjawab, ummaka, ibumu. Qultu man abarru, siapa yang harus aku baiki? Tanya kedua kalinya. Nabi SAW menjawab, ummaka, ibumu. Bahas atau kakeknya Bahas mengulang lagi pertanyaan yang sama. Siapa wahai Rasul yang harus aku baiki? Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang sama. Untuk ketiga kalinya, ibumu. Yang keempat kalinya Bahas mengulang lagi pertanyaan yang sama. Kakeknya Bahas, man abarru, siapa yang harus aku baiki? Baru Nabi SAW mengatakan, abaka, bapakmu, summal aqrabu fal aqrab, setelah itu kerabat terdekatmu. Jadi hadis ini mengulang kewajiban berbakti kepada ibu berapa kali? 3 kali. Kepada ayah 1 kali. Hadis ini menunjukkan keadilan Islam. Menunjukkan keadilan Islam. Loh, wong 3 banding 1 kok adil? 3 banding 1. Adil atau enggak? 3 untuk ibu, 1 untuk bapak. Adil? Adil atau tidak? Adil. Adil itu tidak harus sama. Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nggak harus sama adil. Kenapa ibu dapat 3? Kata para ulama, karena ibu melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh bapak. Ibu punya jasa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh bapak. Apa itu? Hamil 1, terus melahirkan 2, terus menyusui 3. Dari 3 ini bapak bisa apa? Ada bapak bisa hamil? Tidak ada. Ada bapak bisa melahirkan? Tidak ada. Ada bapak bisa menyusui? Tidak ada. 3 jasa ibu yang tidak bisa dilakukan oleh bapak. Yang pertama, hamil. Mulai dari awal hamil itu sudah berat banget. Yang diistilahkan dengan awal-awal itu ngidam, muntah-muntah, ya, tubuh nggak enak. Kemudian setelah lewat masa itu, maka semakin berat
kandungan, semakin berat pula beban yang harus dibawa kemana-mana. Bayangkan 2 kilo, 3 kilo beban yang harus dibawa kemanapun ibu pergi. Ke kamar mandi dibawa, ke pasar dibawa, tidur dibawa. Yang ini seandainya dibebankan kepada bapak-bapak, banyak di antara bapak-bapak nggak kuat. Padahal secara fisik lebih kuat. Coba antum bawa beban 2 kilo 24 jam kali 360 hari kali 9 bulan. Gak kuat. Satu, apa itu? Hamil, mengandung. Yang kedua, apa? Melahirkan. Ya. Ini antara hidup dan mati. Antara hidup dan mati. Bahkan sering ibu-ibu kalau ditanya sama dokter, Bu, ini ada kemungkinan ibu yang meninggal atau anaknya yang meninggal. Apa jawabannya ibu? Kalau saya boleh milih dok, saya aja yang meninggal, biar anak saya yang hidup. Antara hidup dan mati. Ya. Betapa banyak ibu-ibu yang harus kehilangan darah sampai pucat pasi, bahkan sampai meninggal dunia, dan itu banyak, nggak cuma 1-2. Ketika apa? Melahirkan. Yang ketiga yang nggak bisa dilakukan oleh bapak, apa tadi? Menyusui. Berat menyusui itu. Kalau hamil itu membawa beban 2 kilo selama berapa bulan? 9 bulan. Kalau menyusui, semakin hari semakin berat. Bisa 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Dan ini bukan 9 bulan, berapa tahun? Minimal 2 tahun. Mungkin antum ada yang 3 tahun, 4 tahun mungkin. Ya. Berat. Kalau tidak percaya, ketika anak, ibunya lagi kamar mandi sibuk misalnya, atau lagi kemana gitu, kemudian anak ini dititipkan sama bapaknya, paling bapaknya baru gendong 5 menit sudah apa? Kesel. Ibu ini bisa gendong sampai sejam, 2 jam, sampai bisa tidur. Berat. Sehingga wajar ketika Nabi SAW menyebutkan 3 kali jatahnya ibu. Terus kata para ulama, faktor lain kenapa di sini diulang-ulang haknya ibu, karena ibu secara fisik lemah, berbeda dengan siapa? Bapak. Karena secara fisik lemah, sehingga peluang untuk didurhakai oleh anak lebih besar. Karena kelemahan apanya? Fisiknya. Anak nggak berani durhaka sama bapak karena bapaknya gede, bapaknya kuat, macam-macam pukul. Ibu nggak bisa seperti itu. Karena kelemahan fisik ibu itu, akhirnya tidak sedikit anak yang berani berdurhaka kepada ibunya karena merasa ibunya lemah. Ya. Maka agama kita memberikan penekanan ibumu, 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 supaya mengerem orang-orang yang berdurhaka kepada ibunya karena melihat ibunya lemah. Hal yang lain yang disebutkan para ulama, kenapa ibu diulang 3 kali? Karena ibu jasanya biasanya itu di belakang layar. Tidak seperti siapa? Bapak. Bapak sering kelihatan di luar. Kalau ada anak berbakti berdurhaka sama bapaknya di luar rumah, malu dia. Gak ada yang namanya durhaka, itu adalah sebuah keistimewaan di mata manusia. Yang namanya durhaka pasti adalah sebuah keburukan di mata manusia. Sedangkan ibu di rumah, kalau ada anak durhaka, gak kelihatan sama orang. Durhakanya di rumah, bentak-bentak ibunya, mengangkat suara pada ibunya, membantah perintah ibunya. Orang lain di luar gak tahu. Karena banyak yang tidak tahu isi rumah kita, sehingga anak-anak tidak sedikit yang durhaka kepada ibunya karena nggak kelihatan. Maka agama kita mencegah hal itu dengan menyebutkan ibumu, ibumu, ibumu. Baru yang keempat siapa? Bapakmu.
Kenapa bapakmu? Karena bapak juga punya jasa yang sangat besar kepada anak. Merawat anak, bekerja, membanting tulang, memeras keringat, supaya anak ini bisa beli susu, bisa beli makanan yang bergizi. Setelah itu kemudian masuk sekolah, dia harus mikirin biaya supaya bisa sekolah. Setiap bulan nanti di awal tahun ada daftar ulang, nanti pindah pendidikan, ada biaya ini, biaya itu. Capek juga bapak, makanya disebutkan bapak. Yang terakhir, tsummal aqrab fal aqrab. Setelah ibumu, bapakmu, kemudian siapa yang harus kita baiki? Manusia-manusia terdekat dengan kita, kerabat terdekat. Ya, kerabat terdekat ya mungkin bisa Pak D, terutama dari jalur ibu. Ya, Pak D dari jalur ibu, Bude dari Bude dari jalur ibu, Bule dari jalur ibu. Ya, itu termasuk yang paling paling dekat. Ya, kemudian kerabat-kerabat yang lainnya. Ini hadis yang ketiga yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan berpindah ke hadis yang keempat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.